Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini meskipun bumi kita ini sedang digembarkan oleh wabah COVID-19, akan tetapi kita masih bisa tetap bertolabul ilmi meskipun hanya di rumah saja ya. Nah, akan tetapi meskipun kita belajar di rumah ya atau secara online, kita tidak boleh melupakan prinsip dalam mencari ilmu. Nah, apa saja prinsip dalam mencari ilmu itu? Seperti yang termuat dalam sebuah kitab yang berjudul Alala yang berisi Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika majmu'iha bibayani iling ngoda hasil ilmu angin nem perkara bakal tak terangake kumpule kanthi pertelo dukain wahirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani rupane cerdas regep sabar lan ono sanguni lan pituduhe guru sing suwi mangsani. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, ada 6 prinsip yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Apabila salah satu dari prinsip tersebut tidak ada atau tidak dimiliki, maka rasanya akan sulit sekali kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Di sini kita akan bahas satu persatu mengenai ke-6 prinsip tadi. Yang pertama adalah dukain. Dukain itu berarti cerdas. Yang dimaksud cerdas di sini bukan berarti harus ber-IQ tinggi atau juga selalu nilainya 100 di dalam kelas atau di setiap ulangan, itu bukan. Tetapi cerdas yang dimaksud di sini adalah kemampuan seseorang untuk berpikir dan mengambil sikap dengan kondisi apapun. Contohnya adalah ketika siswa mendengarkan bel saatnya jam pelajaran kelima dimulai, itu otomatis dia akan langsung mempersiapkan mata pelajaran yang ia akan pelajari berikutnya ya. Kemudian ketika siswa melihat sampah yang berserakan di dalam kelas atau mungkin di luar kelas, itu siswa yang cerdas akan berpikir, oh ini sampah kalau di sini kurang nyaman atau kurang enak dipandang, dan dia akan mengambil tindakan untuk membersihkan atau membuang sampah tersebut ke tempat sampah. Nah, kalau sekarang saat pembelajaran online, itu contohnya saya contohkan apa ya? Oh ya, misalkan kita kan sudah ada jadwal ya, jam sekian itu mata pelajaran ini, jam sekian mata pelajaran itu. Nah, siswa yang cerdas itu akan mempersiapkan segala sesuatunya sebelum mata pelajaran itu dimulai ya, bukannya malah disambi dengan update status atau apa. Nanti itu membuat kita tidak fokus sama mata pelajaran yang sedang diajarkan nanti sama bapak atau ibu guru. Nah, yang kedua adalah wahirsin. Wahirsin itu artinya semangat. Jadi, seorang siswa itu harus punya dorongan dari dalam diri dia untuk bertolabul ilmi ya. Contohnya adalah ketika misalkan bapak dan ibu guru ngasih tugas, itu ya harus semangat dikerjakan ya, jangan ditunda-tunda, karena kalau ditunda-tunda nanti tugasnya akan menumpuk. Selanjutnya yang ketiga adalah dukain, wahirsin, wasdibarin. Wasdibarin di sini maksudnya adalah sabar. Nah, sabar itu adalah melaksanakan sesuatunya sesuai dengan petunjuk. Jadi kalau misalkan bapak dan ibu guru ngasih tugas, jangan kita merasa
tidak cocok atau tidak suka sama tugasnya, itu kita dilatih untuk bersabar ya. Jangan mengeluh, terus jangan marah-marah atau gimana ya. Kerjakan sesuai dengan petunjuk ya. Jadi ketika misalkan Bapak dan Ibu guru ngasih tugas untuk mengerjakan LKS, ya sudah kerjakan sesuai apa yang ada di LKS seperti itu. Kemudian di samping sabar dalam melaksanakan perintah guru, kita juga harus bersabar dalam menaati peraturan atau menjauhi larangan-larangan ya. Contohnya adalah mungkin biasa kita rasakan ya. Contohnya ketika misal hari apa itu ya yang pakai jilbab nggak cocok itu, hari Sabtu atau Ahad ya, menurut kita jilbabnya kurang nyaman dipakai atau gimana, tetapi karena sekolah sudah membuat peraturan tersebut ya maka harus kita patuhi ya, kita kerjakan dengan sabar ya. Selanjutnya yang keempat adalah wabul qotin. Wabul qotin ini berarti ono sangune. Nah, di sini sangu itu berarti adalah bekal ya. Jadi setiap orang ya yang mau menuntut ilmu itu harus punya bekal. Nah, bekalnya apa ya? Contohnya ketika kita mau berangkat ke sekolah, berarti kita harus bawa buku ya, terus pensil, bolpen dan peralatan tulis lainnya ya, yang untuk menunjang nanti kita buat belajar seperti itu. Contohnya yang lain adalah kalau santri mungkin kitab gitu ya, itu pasti ada bekalnya atau sangu yang dibawa untuk menuntut ilmu ya. Yang kelima adalah wa irsyadi ustadin, yaitu adalah seorang guru. Jadi yang namanya belajar itu pasti atau membutuhkan adanya seorang guru. Karena apa? Kita itu nggak bisa yang namanya belajar sendiri, itu nggak bisa. Meskipun ada Google, tapi kalau Google itu kita tidak tahu itu siapa yang menulis. Dan yang terakhir adalah watuli zamanin, artinya adalah belajar itu butuh waktu yang lama, jadi butuh proses ya, tidak semata-mata kita langsung bisa atau langsung menguasai suatu materi, itu tidak ya. Jadi tadi ya, keenam prinsip tersebut harus dimiliki oleh seorang pelajar sebelum dia menuntut ilmu agar ilmunya itu bermanfaat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya harap semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.